Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Haleluya. Kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasakan bahagia. Ada damai sejahtera Tuhan.
Ada ketenangan yang kami temukan di dalam Engkau Tuhan saat kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita hari ini sebab kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh belajar, kami boleh bertumbuh akan kebenaran firman-Mu Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau pakai beliau. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam doa pagi online. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang kuat, sehat, diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika matahari terbit dan kami bangun, ada janji Tuhan yang sudah disediakan untuk kami nikmati, untuk kami raih, dan kami hidup di dalam janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung kita buka dalam Roma 8 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang kita baca ini, kalau misalnya ayat ini dipotong, diprint dalam sebuah kertas dan dilaminating, terus kita bisa bawa kemana-mana, maka ayat ini akan menjadi seperti surat sakti yang bisa kita bawa dengan gaya. Kenapa? Karena ayat yang barusan kita baca itu mengatakan siapa yang akan melawan kita. Siapa bolomu? Siapa temanmu? Siapa yang menjadi orang di belakangmu? Allah. Kenapa? Ada masalah. Karena Dialah yang akan menjadi penolong kita. Kok bisa? Ya bisa. Anaknya saja. Tadi kita baca ayat yang 32. Anaknya saja Tuhan kita Yesus Kristus diberikan bagi kita. Apakah yang tidak akan ditambahkan dalam hidup kita? Ia akan mengaruniakan segala janji-janji yang Tuhan sudah katakan di dalam firman Tuhan untuk digenapi di dalam kehidupan kita. Apa yang tidak akan Dia karuniakan? Siapa yang akan menggugat kita? Siapa yang akan mendakwa kita? Siapa yang akan menekan kehidupan kita? Kita akan bebas dari dakwaan. Kita akan bebas dari hukuman. Bahkan lebih lagi kita mendapatkan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Tuhan adalah janji pengampunan. Janji Tuhan, setelah diampuni kita mendapatkan keselamatan. Setelah mendapat keselamatan kita mendapatkan janji untuk hidup kekal. Dan di dalam hidup kita yang sekarang ini janjinya adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Dan di dalam Allah menyertai kita, Tuhan memberikan kepada kita satu warisan yang luar biasa sebelum Dia naik ke surga. Dikatakan damai sejahteraku akan kuberikan kepadamu. Hidup di dalam keadaan damai yang dunia tidak bisa janjikan, dunia tidak bisa berikan. Tetapi Yesus menjanjikan kepada kita. Dan satu hal, ketika Tuhan berjanji, Dia akan menggenapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kok bisa? Ya bisa. Yesus telah mati bagi kita. Bulan lalu kita berbicara kasih karunia melalui darah Yesus. Kematian Tuhan Yesus membuat janji-janji Tuhan terbayarkan untuk tergenapi dalam hidup kita. Bahkan lebih lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang akan mendakwa kita? Karena Yesus akan berdiri menjadi pengacara kita. Akan berdiri menjadi pembela-pembela kita. Yang akan membebaskan kita dari penindasan. Di dalam ayatnya kita bisa baca,
kita akan dilepaskan dari kesesakan, dilepaskan dari penganiayaan. Begitu luar biasa janji Tuhan. Dan kita menerimanya bukan karena kita baik. Kita menerimanya bukan karena usaha kita. Tetapi hanya semata-mata kasih karunia kita. Di bulan yang lalu saya sampaikan apa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah kita masuk dalam kemampuan Allah. Sehingga kelaparan akan dijauhkan. Ketelanjangan, kekurangan akan dijauhkan dari kita. Sebab janji Tuhan akan melindungi kita dari bahaya dan ancaman pedang sekalipun. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita buka kembali dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mereka. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ada tetapinya Bapak Ibu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak kita di surga tahu. Urip ojo bingungi. Jangan gerusa-gerusu. Bapak kita tahu kok apa yang menjadi kebutuhan kita. Semua janji itu tersedia, tetapi di kerajaannya. So untuk menerima janji, hampiri di mana dimensi janji itu bekerja. Untuk menerima janji, hidup di dalam dimensi itu bekerja. Jadi kalau saya boleh kasih judul renungan ini, untuk menerima janji, hiduplah di dalam janji. Miliki standar kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang dan telinganya tidak kurang mendengar. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati hari yang baru bagi jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Kiranya pekerjaan mereka diberkati. Apabila ada yang sakit mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada yang sedang menghadapi himpitan ekonomi dan kebutuhan, biar kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dan melepaskan mereka dari kesesakan. Sebab janji firman Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan bahwa kami hidup di dalam janji Tuhan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap menerima janji Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.